Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tessa dari Prodi Pendidikan Informatika sesi A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah pengujian project menggunakan metode black box testing dan white box testing. Dan saya akan menjelaskan apa itu black box testing dan white box testing. Black box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural. Untuk merancangkan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Cara pengujian white box untuk mengetahui cara kerja suatu perangkat lunak secara internal dan untuk menjamin operasi-operasi internasional sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan struktur kendali dari prosedur yang dirancang. Kelebihan white box testing adalah yang pertama, kesalahan logika, yaitu digunakan pada sintaks if dan pengulangan, di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan dan berhenti. Yang kedua, ketidaksesuaian asumsi, menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Dan yang ketiga, kesalahan ketik, mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat kesensitifan. Kelemahan white box testing, ukuran perangkat lunak yang tergolong besar. White box testing dianggap sebagai strategi dan tergolong poros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Selanjutnya, black box. Pengertian black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam. Kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, tanpa tahu ada apa di balik bungkus hitamnya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya, interface-nya, fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, hanya mengetahui input dan output. Kelebihan black box, dapat memilih subset tes secara efektif dan efisien, dapat menemukan cacat, memaksimalkan testing investment. Kelemahan black box, tester tidak pernah yakin apakah PL tersebut benar-benar lulus uji. Contoh black box testing dengan evaluasi flow tuning. Jadi perbedaan white box dan black box. White box itu adalah dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA, melakukan testing pada software atau program aplikasi menyangkut security dan performance program tersebut, meliputi tes kode, desain implementasi, security, dan flow software fitur. Dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Metode black box fungsional dilakukan oleh penguji independen. Yang kedua, melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Pengujian lebih ditunjukkan pada desain software sesuai tas standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bug atau vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut. Setelah dilakukan white box testing, dilakukan setelah white box testing
Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan project yang saya buat dari apa yang saya buat. Di sini saya akan membuat tentang gnomio.com. Setelah di sini saya akan membuat suatu project yang menggunakan aplikasi gnomio.com yang untuk membuat sebuah e-learning. Yang pertama, kita klik gnomio.com dan akan keluar create your set, yaitu di URL kita akan mengetik nama atau nama sekolah bisa, nama kantor bisa, atau nama yang lain bisa, dan seterusnya kita isi email kita sendiri. Terusnya kita kasih centang. Di create set ini akan muncul nanti di email kita, yaitu ada passwordnya, ada namanya, dan seterusnya. Setelah kita login, yang akan keluarnya seperti ini. Ada kita di dashboard home, set administration. Dan di sini kan ada notification, registration, modal service, feedback, setting, advanced feature. Nah, di sini kita nanti akan membuat sebuah e-learning di mana kita menggunakan sebuah e-learning itu seperti kita di sekolah kan. Di sini nama sekolahnya SMK 3 Sijunjung. Nanti kita ketika kita menggunakan e-learning, kita bisa mengambilnya di sini. Dan di sini ada bisa ganti-ganti bahasanya, ada Inggris dan ada bahasa Indonesia. Nanti kita pilih user. Dan di sini ada keluar kategori administration user. Dan di user kita pilih akun. Upload user. Nah, di sini kita akan membuat sebuah. Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya, kita bisa masukkan file. Yang terakhirnya nanti kita akan, jika kita mau memasukkan sebuah file yang mau ngasih tugas, kita ini yang terakhir masukkan file kita, nanti kita upload ke user. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.